panjang sekolah nih kawat. Wih, Assalamualaikum. Anak kadal dodolan kapas. Ayo wayahe udal-udal sekolahan menuju Jatim cerdas. Ono apa saiki? Masih di SMK Pusat Keunggulan. Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK ada di sini dan betul-betul ingin menyaksikan, membuktikan apakah pantas sekolah niki dadi SMK Pusat Keunggulan. Wakeh pancene alate, SDM-e bagus, bengkel-bengkele lengkap. Kaya apa sih? Budal wong ditontok yang sesungguhnya kayak apa. Yuk, wes. Ya, alhamdulillah iki mau kita melihat suasana yang begitu gegap gempita. Ini juga salah satu SMK Pusat Keunggulan yang memang betul-betul pantas untuk diunggulkan. Itulah sebabnya siang ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK ada di tengah-tengah kita untuk meninjau langsung apakah betul SMK yang satu ini adalah SMK yang patut untuk dibanggakan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Kita akan ngomong-ngomong dulu dengan Ketua Kompetensi Keahliannya, Nyun Sewu Pak Kadis. Saya akan mulai dengan Ketua Kompetensi Keahliannya. Pak, untuk Pusat Keunggulan, tentu ada kompetensi keahlian yang diunggulkan. Nopo kinten-kinten yang diunggulkan dan dijagokan untuk menjadi SMK PK di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diunggulkan kompetensinya TKR Pak, teknik kendaraan ringan. Ya. Kenapa diunggulkan? Kenapa diunggulkan? Karena peralatan kita memiliki standarisasi dari Astra Daihatsu Motor Pak. Lainnya lagi jadi, ada? Mulai dari layout ada jalur hijau, terus ada stall, kita punya studio stall, kita punya peralatan 2 push car lift, 2 4 push. Terus kita punya sporing balancing, uji emisi, sama diagnosa mobil. Jadi peralatan kita sudah memenuhi standarisasi. Yang kinten-kinten SMK lain tidak memiliki tapi dimiliki oleh SMK penjenengan apa? Kita punya quick service Pak, jadi stok kita lebar. Jadi gitu. Kita bisa melakukan perawatan express maintenance. Ya. Jadi perawatan dalam waktu 20 menit untuk 20.000 km. Itu yang menjadi istimewa sehingga menjadi SMK Pusat Keunggulan. Boleh tepuk tangan dulu, hebat ini. Pak Kadis, nyun sewu Pak Kadis. Tadi Bapak sudah tindak mengunjungi bengkel-bengkel atau lab-lab yang ada di sini. Dan sepertinya SMK Pusat Keunggulan itu adalah semacam autopilot gitu nggih Pak. Wis pokoknya semua sudah jalan dengan baik. Nah, pola yang sudah seperti ini nyun sewu Pak Kadis. Ini apakah juga nanti bisa, meskipun SMK lain itu belum PK, tapi menganut pola manajemen seperti ini? Petunjuk Bapak seperti apa? Justru SMK PK ini diharapkan menjadi percontohan buat SMK yang lain. Tidak perlu menunggu PK, tapi seperti SMK PK. Iya. Gitu. Dan tadi saya sudah putar-putar. Termasuk di area ini kita melihat ternyata juga sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat Cak Bay. Tadi kami juga melihat bagaimana pertanian di SMK Negeri 1 Purwosari, termasuk tata boga, termasuk saya tadi juga melihat bengkel peralatan-peralatan permesinan cukup lengkap di sini. Menyinggung sedikit Pak Ketua Kompetensi Keahlian,
Di sini kan unggulannya otomotif ya. Tapi tadi Pak Kadis menyebut ada boga, ada APHP juga dan lain-lain. Bagaimana membagi tugas gitu ya, supaya kompetensi lain yang tidak otomotif itu tadi bisa ikut katut menjadi keunggulan. Ada upaya seperti itu? Gini Pak, kita melalui kelompok kewirausahaan Pak. Ya. Jadi pada saat ada oral service, dia akan menunggu di ruang tunggu. Nah, nanti ada kesempatan dari jurusan lain untuk menawarkan produknya, apa itu makanan, apa itu souvenir dan lain-lain. Jadi kita saling terintegrasi seperti itu. Oh begitu, dibuat seperti kawasan yang terpadu begitu ya. Pak. Di sini ambek ngenteni, ambek comal camil atau apa begitu. Boleh. Pak Kadis, SMK Pusat Keunggulan itu tentu sudah lengkap alatnya, ada SDM-nya bagus dan lain-lain. Tapi kadang masih kita jumpai Pak, lulusannya itu tidak cepat bisa klik begitu dengan Dudika. Kita penyebab utamanya dan kedah bagaimana ini Pak Kadis? Makanya kami sering mengatakan jangan sebut SMK bila belum bekerja sama dengan Diduga. Oleh karena itu keberadaan Diduga itu sangat diharapkan oleh SMK karena bila sudah kerjasama dengan perusahaan misalnya, maka siswa SMK itu bisa magang di perusahaan itu, bisa mengikuti perkembangan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan itu, sehingga terjadi link and match antara dunia pendidikan dengan Diduga. Sehingga kedepannya nanti wis ojo aneh-aneh. Pokoknya kompetensi yang dididik di situ, didiklatkan di situ, dilatihkan di situ adalah yang diinginkan oleh Dudika. Ngaten nggih, kinten-kinten Pak Kadis. Baik wong aja nang ndi, tetap di JTV menyaksikan Jatim Cerdas. Yuk, balik maneh nang Jatim Cerdas. Kita akan menyinggung sedikit tentang isu-isu aktual yang kaitannya dengan sekolah tatap muka. Cek sampean semuanya yang kebetulan anak-anaknya lagi masuk sekolah dengan pengawasan yang ketat itu gak was-was. Kaya apa sih sebetulnya kalau anak-anak kita lagi tatap muka di sekolah? Pak Kadis, ada kemarin yang muncul istilah miskonsepsi Pak, sehingga sedikit agak kita ini iki temen apa enggak begitu nih. Kalau melihat kenyataannya bahwa sekolah itu sudah sebegitu bagusnya mengawasi dan Bapak Kepala Dinas selalu memantau datang langsung ke sekolah-sekolah dan insya Allah semuanya sudah aman. Kinten-kinten Bapak menanggapi hal itu seperti apa? Jadi di Jawa Timur untuk SMA, SMK dan SLB itu sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas sejak tanggal 30 Agustus 2021. Saya bersama Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa tidak segan-segannya turun dari sekolah ke sekolah untuk memantau bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah. Bagaimana di sekolah-sekolah memiliki gugus tugas COVID sekolah yang sejak pagi datang lebih dulu memeriksa sarana prasarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan dan sepanjang hari memantau teman-temannya yang melaksanakan pembelajaran tatap muka dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik dan aman. Tidak ada klaster COVID-19 sama sekali. Nah tiba-tiba beberapa hari yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek merilis ada 165 sekolah di Jawa Timur ada klaster COVID. Tentu ini sangat mengagetkan. Saya termasuk juga Gubernur Jawa Timur dan tentunya pasti masyarakat Jawa Timur. Dan alhamdulillah ternyata itu dikatakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ternyata itu miskonsepsi. Oleh karena itu Cak Fei, miskonsepsi ini kami berharap tidak terulang lagi. Karena itu sangat merugikan nama baik Jawa Timur. Karena Ibu Gubernur Jawa Timur bersama masyarakat Jawa Timur alhamdulillah
di dalam pengendalian COVID-19 ini hasilnya terbaik di Indonesia. Ya, tepuk tangan. Bahkan saat ini Cak Bey, ya, dari 38 kabupaten kota itu semua sudah masuk zona kuning. Ngaten. Dan 25 kabupaten kota itu sudah masuk level 1. Iya. Sisanya level 2. Gak ono sing nandingi Jawa Timur, Cak Bey. Tepuk tangan dulu. Nah, sebegitu bagusnya penanganan pandemi COVID-19 di Jatim ini, makanya tidak perlu was-was, ning yo tetep waspada begitu nggih. Pak Ketua Kompetensi Keahlian, Pak. Nyambung dengan apa yang dingendikan oleh Pak Kadis tadi, Pak. Bagaimana panjenengan menata anak-anak yang lagi tatap muka seperti yang kita saksikan ini, khususnya anak-anak otomotif saja, Pak. Pengawasannya sehingga ini saya lihat juga tadi tetap aman, tetap baik, tetap tidak ada masalah gitu-gitu, bagaimana? Pak, jadi kita menerapkan protokol Pak, mulai dari mencuci tangan, kita sediakan tempat cuci tangan, gitu, memakai masker, menjaga jarak, itu kita terapkan dan kita awasi Pak. Jadi alhamdulillah selama ini masih berjalan dengan aman Pak. Begitu nggih. Ya. Nyambung Pak sedikit, bagaimana kaitannya otomotif di Panjenengan ini menggandeng Dudika? Selenting-selenting katanya ada Dudika yang begitu peduli, sampai-sampai diewangi ente-entean begitulah, ikut membiayai anak-anak otomotif yang di sini sehingga kompetensi keahliannya bisa diunggulkan. Seperti apa itu Pak? Ada Pak, kita bekerja sama dengan Astra Daihatsu Motor. Gitu. Jadi mulai kita melakukan sinkronisasi kurikulum, penerapan budaya kerja, terus sampai rekrutmen dan donasi. Kita juga dapat donasi Pak. Gitu. Ya, kita dapat donasi mobil dari Toyota sama engine dari Daihatsu. Gitu. Seperti itu. Nanti akan kita undang di seksi yang ketiga. Monggo Pak. Mungkin beliaunya nanti bisa ikut-ikut omong-omong, bukan hanya untuk kepentingan di sini, tapi mungkin juga untuk kepentingan SMK yang lain. Lebih asik iki wong, kita lanjutkan nanti ojo nang tindi, tetap di Jatim Cerdas. Yuk kita lanjutkan lagi, kita masih ngomong-ngomong soal SMK Pusat Keunggulan dan kebetulan ini yang diunggulkan adalah bidang otomotif. Nah, Pak Kadis dulu, nyun sewu Pak Kadis. SMK Pusat Keunggulan itu mempunyai fungsi ganda Pak. Selain juga dia wajib mengembangkan kompetensi keahlian yang diunggulkan, tapi ya ojo lali, manfaat juga untuk lingkungannya. Ada petunjuk Pak Kadis kaitan dengan itu? Ya, jadi SMK Pusat Keunggulan itu SMK yang menjadi perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Jadi ada bantuan-bantuan peralatan, termasuk juga ada guru-guru produktif yang diberikan dekat-dekat khusus, sehingga diharapkan bisa menjadi SMK percontohan dan tempat magang SMK yang lain, supaya SMK-SMK yang lain itu tidak harus menunggu menjadi SMK PK, tapi sudah seperti SMK PK. Nah, paling tidak itu melok incip-incip fasilitasnya SMK PK. Tepuk tangan untuk kebijakan yang sangat baik ini tadi. Tadi kayak konco-konco sing belum PK, ya cek melok incip-incip SMK PK nyuwun tulung. Sampeyan sing wis SMK Pusat Keunggulan ya dum-dum ilmu utawa fasilitas kepada teman kita yang ada di sekeliling SMK PK. Pak Lukman, nah ini sudah ada di sini. Beliau mewakili apa? Mewakili Daihatsu ya. Koordinator Wilayah Jawa Timur Bali. Wah, begitu. Sejauh mana Pak Daihatsu membantu pengembangan SMK PK? Mungkin bukan hanya yang di sini saja, mungkin juga di tempat lain. Seperti apa itu bentuk MOU-nya dan in action-nya dalam bentuk apa? Kami dari Astra Daihatsu Motor dalam program Pintar Bersama Daihatsu itu menjalankan semua konsep 8+I-nya Bapak Dirjen. Jadi mulai dari sinkronisasi kurikulum, kemudian magang guru, sertifikasi guru, sertifikasi siswa, magang siswa, kemudian untuk donasi tadi yang sampai disebutkan, bahkan akreditasi sekolah juga seperti itu. Termasuk ini SMK Purwosari kan mendapatkan akreditasi A Pak. Jadi akreditasi A dan ini juga disebut sebagai kemarin kita rekomendasikan sebagai service point seperti tadi yang sudah dipersani oleh Pak Kadis. Jadi untuk servis resmi itu bisa juga di sini. Karena memang ini
yang ditunjuk resmi oleh Astra Daihatsu Motor untuk mewakili beberapa servis-servis yang resmi. Kemudian kami juga dalam rangka itu mengharapkan kepada semua SMK-SMK binaan dalam hal ini itu melakukan benchmarkingnya ke sini. Karena memang di sini teman-teman guru juga sudah mulai kami training mulai dari basic, technician sampai pro-tech. Pro technician ini adalah level tertinggi pada kompetensi guru untuk semua SMK di bawah binaan Astra Daihatsu Motor. Dan nanti pada saat prestasi-prestasi yang didapatkan oleh SMK binaan itu donasinya juga akan berjenjang. Jadi kalau misalnya akreditasi A itu mendapatkan 1 engine penuh, kemudian nanti pada saat untuk mendapatkan 1 unit mobil itu juga mereka harus menjadi sebuah Daihatsu Student Center Service resmi. Jadi bukan hanya MOU-an, tapi sudah ditindaklanjuti dengan bantuan dan lain sebagainya sesuai dengan kelasnya atau level tingkat kerjasamanya, begitu ya. Pak Kadis ada anggapan ngaten Pak, ini nyun sewu Pak Kadis. Jane ngono mengubah mindset sekolah, mulai kepala sekolahnya sampai tugasnya yang paling bawah. Itu lebih sulit tinimbang atau dibandingkan dengan kalau kita membantu alat. Jadi lebih cepat sekolah itu maju apabila mindsetnya bisa diubah dulu ketimbang dibantu alat tapi mindsetnya sik pancet ya. Kita pendapat Pak Kadis seperti Pak, monggo. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Wah, tepuk tangan dhisik ya apik. Jadi lebih kepada mindsetnya dulu nggih Pak. Betul sampai. Ya. Setelah mindsetnya bisa berubah mulai kepala sekolah sampai tingkat bawahnya, nembe kita joki dengan alat-alat yang ada ya. Sekali lagi Mas Lukman ya. Pengembangan untuk Daihatsu ini adakah ketentuan khusus atau klausul khusus kudu SMKPK misalnya atau tidak SMKPK tetapi mempunyai standar A, B, C misalnya? Standarisasinya adalah akreditasi. Jadi akreditasi yang kami keluarkan itu adalah sekolah yang memang kalau A itu adalah passion grade-nya itu adalah seperti ini ya, memiliki tempat yang layak bengkelnya, kemudian gurunya juga memiliki kompetensi, paling tidak memiliki 60% sertifikasinya sudah pro technician atau technician. Sehingga nanti pada saat mengajarkan kemampuan pada siswa didiknya itu sudah tidak lagi meng-hire asesor-asesor dari luar. Jadi istilahnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kemampuan guru itu juga menentukan. Itu. Kemudian di sisi lain juga memang sarana prasarana juga memang menjadi acuan. Karena kita mengakreditasinya sekolah, jadi tidak hanya TKRO saja yang kita akreditasi, tetapi dalam keterlaksanaan 5S atau kalau sekarang di istilah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu ada 6S ya, satunya adalah safety. Begitu. 5S plus 1 safety. Pokok memenuhi ketentuan itu bisa lolos kerjasama dengan Daihatsu. Boleh tepuk tangan, hebat ini. Baik, akan kita lanjutkan. Mungkin nanti akan lebih asik lagi. Ojo nang dindi, tetap di Jatim Cerdas. Begitu asiknya kita tadi ngomong soal Dudika, sudah ngomong mindset, sudah ngomong bantuan alat dan sebagainya. Kita lanjutkan. Kayak oposisi sebetulnya SMK Pusat Keunggulan yang di Jatim ini dijumlahkan dengan yang ada di Indonesia. Mungkin jumlahnya paling banyak. Nah, ada konsep yang tentu istimewa yang akan kita tanyakan kepada Bapak Kepala Dinas. Pak Kadis, ketika anak-anak atau teman-teman SMK yang diseleksi kemudian menjadi SMK PK, tentu ada banyak sekali ketentuan-ketentuannya yang salah satunya tadi konsep-konsep mindsetnya sudah bisa berubah dengan baik dan lain-lain sebagainya. Adakah Pak Nyun Sewu pendampingan khusus yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan mungkin melalui bidang PPSMK untuk sekolah yang dicalonkan nanti akan menjadi SMK PK? Itu seperti apa Pak Kadis? Ya tentu. Ini di samping kanan saya ini Pak Kurniawan, Kepala Bidang Pembinaan SMK. Nah ini yang saya tugaskan untuk mengawasi, melakukan koordinasi, melakukan pembinaan, dan alhamdulillah di samping kiri saya ini beliau ini luar biasa di dalam membantu SMK di Jawa Timur, mewakili Diduka, ya.
Dan alhamdulillah hasilnya sangat baik, sehingga program Link and Match itu betul-betul bisa dilaksanakan di SMK di Jawa Timur, terlebih SMK yang berstatus PK. Iya, tepuk tangan. Sedemikian hebatnya seleksi yang dilakukan sebelum ditentukan lulus tingkat pusat, begitu. Jadi semua sekolah atau SMK PK itu tidak dep-dep jadi PK, tapi sudah lebih dahulu melalui seleksi di tingkat provinsi. Mas Lukman, kembali lagi kita ngomong soal komitmen Daihatsu itu ya Mas. Adakah ini salah satu 8+I di dalam konsep SMK Pusat Keunggulan itu ada komitmen ikatan dinas? Ya, setok-etoknya seperti itulah. Adakah Daihatsu juga punya komitmen seperti itu? Entah itu bentuknya apa, yang penting ada ikatan anak alumni atau lulusan itu bisa langsung ditompo tanpa ada ketentuan atau klausul lainnya. Karena rekrutmen juga bagian dari 8I-nya Astra Daihatsu Motor. Di poin terakhir, kami memberikan garansi bagi siswa yang bersertifikasi Astra Internasional untuk servis resmi 10.000 berkala atau 20.000 atau bahkan 40.000, maka dia bisa diterima di seluruh cabang Astra Internasional se-Asia dan se-Astra Internasional sampai ke Jepang begitu. Itu untuk yang kemampuan kompetensi. Untuk yang di manufaktur itu mendapatkan prioritas khusus untuk SMK binaan. Seperti kemarin Pak Kadis dan Pak Kabid, kita mengumpulkan 1.568 siswa se-Jawa Timur itu, dan alhamdulillah sudah 806 yang sudah lolos untuk psikotes. Itu untuk manufacturing tahun ini dan minggu kemarin. Dan itu kalau sudah lulus tes, ya langsung bisa mereka masuk. Seperti itu. Tinggal memilih mereka mau ke manufaktur atau ke sesuai dengan kompetensinya. Kalau sesuai dengan kompetensinya, seperti SMK Purwosari ini wajib menjalankan pada saat kelas 10 mau naik ke kelas 11 itu harus bisa punya kemampuan servis berkala 10.000. Gitu. Kelas 11 ke kelas 12 harus berkemampuan ke 30.000, baru yang mau lulus itu 40.000. Dan itu sertifikatnya berlaku untuk semua jaringan Astra Internasional. Gitu. Ya, jadi istimewa sekali 8+I-nya itu sudah bisa dijalankan dengan baik, sehingga kita semua yang sudah MOU dengan Daihatsu gak bingung-bingung mana. Ya pokoknya digembleng sing tenan sesuai dengan level lulus nyambut gawe. Tepuk tangan untuk Daihatsu yang sudah ada di sini. Pak Kadis, monggo, seperti biasa kita sudah sampai di ujung-ujung Jatim Cerdas Bapak untuk closing statement, pesan-pesan. Ini kebetulan juga ada Bapak Ibu Kepala Sekolah ngelumpuk semua di sini, juga ada yang lagi menyaksikan melalui JTV ini Pak. Monggo Pak Kadis. Ya, tadi saya sudah keliling-keliling SMK Negeri 1 Purwosari ini punya fasilitas apa saja. Ternyata di sini di Teva yang pertama ini sudah memberikan pelayanan servis kendaraan-kendaraan dari masyarakat sekitar. Tadi saya juga melihat dari Tata Boga sudah memproduksi kue-kue yang juga sudah dijual ke masyarakat. Tadi kami juga melihat ada anggrek-anggrek yang tidak hanya dijual di sekitar Pasuruan saja, ternyata dijual sampai luar Pulau Jawa. Artinya dengan memiliki Teva-Teva yang cukup kompeten ini, sudah selayaknya SMK Negeri 1 Purwosari Kabupaten Pasuruan ini segera berubah status menjadi SMK BLUD. Tepuk tangan. Ini untuk tim manajemen kudu dicatat ini. Ojo cuma wes bablas sang ini. Terima kasih Mbak Nuwun, Pak Kadis, Mas Lukman, Bu Kacap. Terima kasih Pak Kabid, Mbak Nuwun ini tadi. Ngono dhisik wong kok ketemu maneh nang episode yang akan datang. Iwak cucut dodolan batik monggo kukut SMK Pusat Keunggulan pancene apik. Aku Cak Benyun pamit. Wassalam.